Salam, berjumpa lagi bersama saya di channel Idola Elektrik. Pada kesempatan kali ini saya membuat video cara merangkai motor listrik 3 pasa yang dikendalikan dari satu tempat. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, di sini saya tampilkan gambar untuk rangkaian utama atau rangkaian daya dan juga untuk gambar rangkaian kontrolnya. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Nah, jadi untuk memasang rangkaian pengawatannya kita buat berdasarkan gambar diagram utama dan diagram kontrolnya tadi. Jadi untuk lebih lengkapnya, ayo simak videonya sampai selesai. Oke, untuk merakit rangkaian mengoperasikan motor listrik 3 pasa dari satu tempat, hal yang pertama kita siapkan dahulu alat dan bahannya. Adapun alat yang kita gunakan seperti tang kombinasi, tang kupas, tang potong, dan obeng. Berikutnya kita siapkan juga kabelnya. Di sini kita gunakan kabel yang berjenis NWAF atau kabel serabut dengan warna merah, kuning, dan biru sebagai kabel pasanya, dan yang hitam sebagai kabel netral, sedangkan yang warna hijau kita gunakan untuk pemasangan diagram kontrolnya nanti. Nah, selanjutnya di sini sudah ada sebuah papan panel ya. Namun di sini yang saya ambil hanya bagian dalam dari box panelnya saja. Tujuannya agar lebih memudahkan kita untuk melihat sistem pemasangan atau perakitan kabel-kabelnya. Nah, kita lihat di sini bagian jalur yang di sini ini namanya adalah dak kanal, dan kemudian ini adalah rel omega untuk tempat dudukan MCB, kemudian yang di bawah adalah rel omega untuk tempat dudukan kontaktornya nanti. Kemudian ini adalah bagian terminalnya ya, atau outputnya untuk kita sambungkan nantinya ke motor listrik 3 pasa. Berikutnya, selain dari alat dan bahan yang sudah kita siapkan tadi, maka kita harus menyiapkan komponen-komponennya juga. Adapun komponen-komponen yang kita gunakan adalah yang pertama, satu buah MCB 3 pasa, kemudian satu buah MCB 1 pasa, kemudian satu buah kontaktor magnet yang memiliki kontak bantu NO, dan satu buah overload. Nah, kemudian kita siapkan juga satu buah tombol on dan satu buah tombol off beserta lampu indikatornya. Berikutnya kita masuk ke tahap pemasangan komponen. Pasangkan MCB 3 pasa pada rel omega. Berikutnya pasangkan MCB 1 pasa pada rel omega. Kemudian pasangkan kontaktor magnet pada rel omega. Berikutnya pasangkan overload. Ketiga kakinya kita sambungkan pada terminal yang ada pada kontaktor magnetnya tadi. Nah, perhatikan di sini ketiga kaki dari overload kita pasangkan pada terminal masing-masing di T1, T2, dan T3 pada terminal kontaktor magnet. Nah, setelah pemasangan komponen selesai, maka langkah selanjutnya kita akan memasang wiring untuk rangkaian dayanya. Untuk memasang rangkaian dayanya, kita mulai dari MCB 3 pasa. Jadi pasangkan kabel warna merah atau kabel pasa R melalui output MCB 3 pasa. Kemudian pasangkan kabel warna kuning atau di urutan pasa S. Kemudian pasangkan kabel warna biru atau di urutan pasa T. Jadi kabelnya kita pasang berurutan sesuai dengan kode warna kabelnya ya. Merah sebagai fasa R, kuning sebagai fasa S, dan biru sebagai fasa T.
Kemudian ketiga kabel ini tadi kita sambungkan masing-masing terhadap L1, L2, dan L3 yang ada pada input kontaktor magnetnya. Jadi kabel yang merah kita sambungkan dengan L1, kabel yang warna kuning kita sambungkan dengan L2, begitu juga dengan kabel yang warna biru kita sambungkan dengan L3. Nah, setelah pemasangan kabel selesai, kemudian kita rapikan dan kita masukkan ke dalam dak kanalnya ya, atau dak kabelnya. Berikutnya pasangkan kabel melalui output dari overload menuju terminal untuk ke motornya nanti. Nah, jadi pemasangannya sama saja, kabel warna merah sebagai fasa R atau berada di posisi T1 dan kabel warna kuning untuk fasa S atau berada di posisi T2 dan kabel biru sebagai kabel fasa T yang berada di posisi T3. Selanjutnya ketiga kabel ini tadi kita hubungkan dengan terminal yang nantinya disambungkan dengan motor listrik 3 fasa kita. Setelah wiring diagram utama selesai dipasang, lanjutkan dengan pemasangan wiring untuk rangkaian kontrolnya. Pasangkan kabel melalui output MCB 1 fasa menuju kontak 95 yang ada pada overload. Kemudian pasangkan kabel dari kontak 96 menuju ke tombol off. Nah, tombol off-nya di sini yang berwarna merah ya. Nah, jadi kabel yang keluar dari terminal 96 pada overload tadi kita sambungkan dengan tombol off. Nah, di sini pemasangan tombolnya juga sengaja saya buat di luar untuk memudahkan kita untuk melihat cara pemasangan wiringnya ya. Selanjutnya sambungkan kabel dari terminal keluaran tombol off menuju tombol on. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Nah, jadi kabel yang keluar dari tombol off kita sambungkan
pada salah satu terminal yang ada di tombol on. Kemudian melalui terminal keluaran pada tombol on, kita sambungkan dengan koil A1 yang ada pada kontaktor magnet. Nah, jadi kita sambungkan kabel dari terminal keluaran tombol on menuju ke bagian koil atau kontak A1 pada kontaktor magnet. Nah, posisi A1-nya model kontaktor yang saya gunakan berada di atas ya, bagian atas. Kemudian pasangkan kabel netral melalui koil A2 menuju terminal netral. Kemudian pasangkan kabel melalui kontak 13 pada kontaktor magnet menuju ke bagian terminal masuk pada tombol on, atau bisa juga pada terminal bagian keluar di tombol off. Nah, jadi kabel yang dari kontak 13 tadi boleh kita sambungkan di bagian terminal masuk tombol on atau juga di bagian terminal keluar di tombol off ya. Di pemasangan ini saya sambung pada terminal bagian masuk di tombol on. Berikutnya melalui kontak 14 pada kontaktor magnet, pasangkan kabel menuju ke bagian terminal keluaran pada tombol on, atau bisa juga melalui kontak 14 pada kontaktor magnet, hubungkan dengan terminal A1 pada koil. Dalam hal ini penyambungan saya lakukan melalui kontak 14 dengan A1 pada koil karena jalurnya lebih dekat dibanding dengan kontak 14 terhadap tombol on. Nah, jadi melalui A1 pada koil kita pasang kabel menuju ke kontak 14 pada kontaktor magnetnya. Out, but the sky is gray. What would
Selanjutnya, pasangkan kabel melalui terminal keluaran pada tombol on menuju ke lampu. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Kemudian pasangkan kabel netral pada terminal lampu yang satu lagi menuju ke A2 pada koil. Nah, jadi kita pasangkan kabel netral dari terminal yang satunya lagi pada lampu menuju ke bagian koil A2 pada kontaktor magnet. Sekarang pemasangan wiring untuk diagram utamanya maupun diagram kontrolnya sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal menguji dengan memasang input dan motor listrik 3 fasanya. Dalam tahap akhir ini kita memasang sumber untuk input MCB 3 fasanya maupun untuk sumber input MCB 1 fasanya. Untuk memasang input 1 fasanya bisa kita jumper melalui MCB 3 fasa. Setelah pemasangan kabel fasa selesai, berikutnya pasangkan kabel netral menuju ke terminal. Setelah semua selesai, rangkaian ini tadi kita hubungkan dengan motor listrik 3 fasa. Jadi kabel RST pada terminal kita hubungkan dengan kabel UVW pada motor listrik 3 fasanya. Nah, setelah semuanya sudah selesai, tinggal kita mencoba rangkaian ini tadi. Langkah selanjutnya, on-kan MCB 3 fasa dan MCB 1 fasanya. Selanjutnya, kita tekan tombol on. Nah, perhatikan di sini motornya sudah bekerja atau berputar. Nah, artinya rangkaian kita ini tadi sudah benar adanya. Nah, jadi buat kalian yang sedang belajar atau sedang ingin mencari tahu cara memasang kontrol motor listrik dari satu tempat, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sekian dulu video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.